itu yang bersuhu 65 ketika melewati katup ekspansi akan turun tekanannya. Setelah penurunan tekanan di katup ekspansi, refrigeran yang bertekanan refrigeran akan memasuki evaporator. Di evaporator sendiri akan terjadi proses evaporasi. Evaporasi itu yang dapat menciptakan water cool atau air dingin. Air dingin yang dihasilkan oleh evaporator ini akan disuplai ke AHU atau FCU yang ada di hotel menggunakan chill water pump dengan kapasitas 45 kW. Dalam proses dan perjalanan menuju AHU, air dingin yang dihasilkan oleh chiller akan mengalami peningkatan suhu sebesar 5 derajat, menjadi dari 10 menjadi 15. Dengan operasionalnya AHU tersebut, AHU akan mengambil udara ruangan yang akan didinginkan lalu mensuplai sebesar 20 derajat, kenaikan suhu 5 lagi. Nah, itu akan terus berulang sampai operasional chiller berhenti, seperti itu. Di sini ada from preventive maintenance untuk chiller sendiri. Itu cek temperatur living. Untuk parameter acuannya itu 8 derajat. Dan untuk yang di display itu sendiri, untuk yang saya cek di display itu 10 derajat. Dan untuk temperatur entering juga sama, 20 derajat sebagai tolak acuan dan 25 yang di display. Cek oil temperatur. Cek oil temperatur sendiri itu oil kompresor. Jadi misalnya kompresor itu bekerja, oil temperatur akan meningkat. Dan jika tolak acuannya 60 sampai 90, jika di atas 90, kompresor akan mati atau overheat. Dan untuk yang saya cek sendiri itu 70 derajat. Lanjut, cleaning condenser. Cleaning condenser sendiri itu biasanya saya lakukan itu pada saat oil temperatur di atas 83 atau 85 agar chiller tidak mencapai maksimum 90 derajat di oil temperaturnya. Lanjut ke set point evaporator. Di set point evaporator ini di display di set dengan 8 derajat, tetapi jika dicek itu hanya 9. Jadi saya tulis 9 untuk poin yang saya cek sendiri. Cek terminal elektrikal. Cek terminal elektrikal itu mengecek keseluruhan dari panel chiller. Biasanya itu saya mengeceknya dengan menggunakan gun temperatur, mencari di mana tempat letak overheat, bisa jadi di kontaktor, kabel, dan lain-lain. Cek ampere kompresor. Di ampere kompresor ini sendiri saya bulatkan menjadi, ini salah Bu, ini harusnya 120. Untuk parameter acuannya 100 sampai 130. Dan saya temui di saat pengecekan 120. Cek water pressure. Untuk tolak acuannya itu saya memakai yang saya lihat 2 sampai 3 bar. Untuk saya cek 2 bar seperti itu. Dan untuk cek flow switch water control itu cara ngeceknya dengan melihat display itu on atau tidak. Karena setahu saya flow switch itu di dalam chiller. Saya belum pernah melihat visualnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan preventif, yaitu pengecekan fungsi dan parameter chiller. Pengecekan fungsi chiller dilihat dari pengecekan suhu living, entering, set point evaporator, dan lain-lain. Biasanya saya kalau preventif chiller itu melihat suhu livingnya dari display dan set pointnya berapa, dari yang kita cek berapa itu akan dimasukkan ke dalam form dan data akan ditulis seperti itu. Pengujikan fan chiller.
Jika fan chiller mati atau salah satunya tidak berfungsi, itu akan dikorektif atau akan digantikan dengan fan baru. Selanjutnya, di sini ada perbaikan utilitas yang seperti saya bilang tadi untuk perbaikan fan chillernya. Metode pergantiannya seperti ini, ada matikan aliran listrik pada fan chiller. Setelah itu siapkan alat dan fan motor baru. Setelah bongkar motor fan dan blade yang terpasang, lalu pasang motor fan baru dan uji coba. Untuk pergantian motor fan sendiri biasanya dilakukan jika ada motor fan yang mati sebelum waktunya untuk diganti, terjadi korektif seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Abdi. Ya, Bu. Coba saya lihat yang ke materi dari halaman berapa tuh ya, depan. Nah, ini kamu sudah ngambil ukuran-ukuran parameter ini ya? Ya. Langsung itu. Ya, Pak. Nah, apa yang terjadi kalau temperatur livingnya itu di bawah 8? Pernah ngalami nggak? Karena kan itu di evaporatornya udah di set, Pak. Jadi misalnya poinnya 8, fokus di 8. Ya, apa yang terjadi kalau dia di bawah 8 itu artinya apa? Freezing ya, kurang fair. Ya, itu udah tahu ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, itu pressure-nya mana nih? Pressure. Nah, bawah ya. Ini water pressure ini kamu pernah mengalami nggak tekanannya berlebih? Kalau tekanan berlebih belum pernah, cuman saya sempat lihat itu ada masalah di mana motor chill waternya itu rusak, Pak. Kenapa? Itu jebol. Jadi pada saat itu jebol, penyebabnya saya kurang tahu. Itu jebol, jadi kalau untuk pressure-nya lebih artinya belum pernah mengalami. Ini profilnya mana untuk apa sih, untuk Chillernya. chillernya? Ya chiller, mesin chiller utama. Ini lantai berapa nih? Ini lantai P9. Oh, yang di dekat pinggiran ini ya? Betul. Itu berapa yang masih utuh, yang udah beroperasi berapa unit? Paralel ya, misalnya dua lem kan ada 4 chiller, Pak. 375A, 375B, 250A, 250B. Itu biasanya yang beroperasional 250A, 375B bergantian. 2 unit nih. 2 unit. Kapan dia start ya, kapan dia stop? Untuk start dan stopnya, Tahu belum? untuk waktunya kurang tahu, tapi bergantian, Pak. Ya kan dia supply chilled water terus ya. Cuma kapan dia start yang satu, setelah ini berapa jam beroperasi, itu pakai timer atau pakai ukuran waktu dari kita aja manual? Kurang tahu saya. Nggak tahu, itu belajar ya, Pak. Kalau yang masalah operasional kita enggak. Oh enggak ya? Ya, cuma apa namanya maintenance saja. Ini kamu masih sering hadapi nggak dilempar mangkok dari atas? Ada? Udah nggak ada? Maksud, Pak? Udah nggak ada? Cuma kita itu sering dilempar mangkok. Dari apartemen. Iya, Iya. masih ada. Benar. Ya. Beruntung aku berarti. Dia bingung nih. Dia pulang dia nanya lempar mangkok, maksudnya ngapain? Berisik suara kan? Iya. Suaranya bumbu-bumbu. Bagus sih dia kan. Kamu udah ini rutin tiap kali kamu kerjain ya? Selalu cek ke sini. Iya, setiap ada, biasanya kan kita nggak sampai 24 jam, Pak. Kadang saya minta datanya dari shift, dari teknisi yang shift itu buat mastiin lagi. Kamu pernah minta tanya ke Pak Zul nggak mengenai Pak ngitung efisiensinya dia jadi nggak gitu? Setiap hari Jumat. Itu ini mahal banget ilmunya, benar. Iya, Pak. Saya juga belum tahu. Berapa efisiensinya nih KPTN itu?
Dapatnya berapa? Efisiensi chiller kita berapa yang ini? Yang ini 250. Nah, efisiensi berapa dia? Efisiensi kinerjanya Pak. Iya. Yes. Ingat nggak? Nggak ingat sih Pak. Kami per TR kemarin Pak. KW per TR. Kilowatt per ton figuran. Berapa? Belum Pak. Minta ngobrol keluar, mau minta sama beliau. Saya lupa, Pak. Itu penting banget. Itu penting. Nanti kepake di mana-mana kamu itu. Mahal sebenarnya. Siap. Kasih udah, Bu Rey, silakan. Abdi, dari semua yang kamu pelajarin selain chiller, kamu ngelihat dari hotel cuma chiller doang memang ditempatin ya dia? Tidak Pak. Iya, soal pendingin semua. Oh semua pendingin, Ah, oke. Saya kalau untuk kegiatan sehari-hari kayak misalnya masuk itu, kalau saya sebutkan banyak Bu. Kalau Mas Zul saya siap sebutkan, nyatet ya? Saya sudah siapkan jawaban ini. Oh, Karena kegiatannya banyak, betul banyak. Jadi kalau misalnya kegiatan itu saya pernah isolasi, perbaiki bak drain, install pipa bak drain, terus itu perbaiki ductip, pasang ductip, terus itu ada cleaning filter, HU, FCU, AC split, ganti kompresor. Terus kalau di luar itu itu aja sih banyak. Banyak. Cleaning AHU, FCU, ganti fan belt, terus itu ganti kompresor, AC split, 2PK, 5PK, banyak. tapi kenapa kamu pilih yang bagian ini? Saya tertariknya di Cilegon karena menurut saya kok bisa ya air didinginin sama chiller itu bagaimana, itu menurut saya tertarik. Saya tertarik sama chiller. Waktu kita interview kayaknya kamu belum tertarik sama chiller. Betul. Setahun dan kan Kamu listrik basicnya aja? saya Listrik ya? elektronika. Oh. Elektronika dan ditempatkan di hotel, kepilihnya di VAC. Jadi sesuatu hal yang baru menurut saya chiller. Kamu ada yang mau tanya? Enggak? Oke. Udah itu aja paling Abdi ya. Nggak ada lagi kan? Iya, nggak ada. Khusus? Terima kasih Pak. Saya satu lagi yang Oh. saya harus tanyakan ya. Jadi selama kamu training, kamu udah incer satu bidang bahwa saya suka di pendingin, tapi pendinginnya masuk ke chiller gitu ya. Apa yang kamu mau ceritakan di sini bahwa ada sesuatu yang menurut kamu itu wow banget? Yang menurut saya wow itu yang sampai saat ini saya bilang dan saya cari tahu dan dijawab oleh Pak Zul sendiri itu tadi Pak, pada saat setiap ada zat atau zat yang bertekanan itu diubah menjadi tekanan rendah atau rendah ke bertekanan, itu pasti berubah. Jadi misalnya seperti kita masak air mendidih, kan air dimasak mendidih menjadi uap bertekanan. Jadi itu menurut saya wow Pak. Di saat jauh diaplikasikan di chiller itu seperti tadi, kompresor yang bertekanan, refrigeran yang bertekanan yang masuk ke evaporasi ke valve ekspansi itu tekanannya berkurang seperti itu Pak. Jadi poinnya adalah semua yang ada perubahan tekanan dari tinggi ke rendah menjadi dingin, dari rendah ke tinggi. panas. Oke, good. Itu dikunci karena itu penting. Siapa? Karena itu basic. Siapa? Oke, Dan saya cukup. terima kasih. Di sukses ya. Siapa? Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya, iya.